Tahukah Anda bahwa isu kebahagiaan adalah isu yang sedang digembar-gemborkan di akhir zaman ini, di mana setiap umat manusia yang ada berlomba-lomba untuk mencari akan yang namanya kebahagiaan dalam pandangan mereka masing-masing. Beberapa survei mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah berbicara dengan siapa engkau hidup saat ini. Di sisi lain, mengatakan bahwa kebahagiaan adalah bukan hanya berbicara tentang materi yang dimiliki akan seseorang, tetapi kebahagiaan lebih lanjut adalah berbicara tentang hubungan yang dibangun oleh seseorang dengan orang yang lain. Di tengah-tengah isu berkembangnya bagaimana umat-umat manusia hidup untuk mencari akan kebenaran yang ada, kebahagiaan yang ada, setan juga berupaya keras untuk merenggut kebahagiaan daripada umat-umat Tuhan yang ada. Dia gunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan, baik dari musik, hiburan-hiburan yang ada, pergaulan-pergaulan anak muda yang ada yang sudah dicemari dengan kehidupan dunia. Setan coba untuk mempengaruhi agar kita didapati tidak hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh tokoh-tokoh yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Salah satunya adalah Henokh. Dalam Kejadian 5 ayatnya ke-24 mengatakan, "And Henokh walked with God." Dalam King James Version dikatakan, King James Version mengatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh diangkat oleh Allah dengan hidup. Mengapa? Karena dia hidup berjalan bersama Tuhan. He walk with God dimanapun dia berada. Henokh merupakan manusia pertama yang diangkat oleh Tuhan dengan hidup. Mengapa? Karena dia hidup berjalan bersama dengan Allah. Tidak dikatakan di dalam Alkitab berbicara tentang Henokh adalah seorang yang rajin masuk tempat ibadah, seorang yang vegetarian, seseorang yang tidak pernah absen dalam memberikan perpuluhan dan persembahan yang ada. Tetapi di sana dikatakan bahwa dia hidup berjalan, bergaul dengan Allah. Setiap aspek kehidupan kita, tatkala kita hidup bergaul dengan Allah, kebaikan yang kita lakukan akan memiliki makna yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi apabila kita hidup tidak berjalan dengan Tuhan, maka setiap hal yang kita lakukan semuanya akan terasa hambar. Sekalipun hal yang kita lakukan adalah terlihat seperti hal yang baik. Alkitab mencatat kurang lebih ada 3 golongan manusia yang dalam kehidupan mereka hidup berjalan bersama dengan Allah. Yang pertama dikatakan tipe manusia yang setia berjalan bersama dengan Allah. Kerinduan umat Tuhan saat ini adalah kita didapati menjadi umat-umat Tuhan yang setia hidup berjalan bersama-sama dengan Allah. Tidak melihat apakah kehidupan kita dalam keadaan susah maupun senang, jalan dengan Allah merupakan jalan terbaik yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Yang kedua, dikatakan bahwa mereka sadar bahwa mereka tidak berjalan bersama dengan Allah. Ada banyak orang sadar bahwa mereka tidak berjalan bersama-sama dengan Allah. Terkadang mungkin dalam pandangan kita, pikiran kita katakan saya tidak layak berjalan bersama Tuhan. Masih banyak dosa yang saya lakukan dan saya lakukan. Itu terkadang membuat saya untuk apa? Takut untuk hidup berjalan bersama dengan Allah. Yang dirindukan pada saat ini, lalu kita berani mengakui perbuatan kita selama ini tidak berjalan dengan Allah dan mengambil keputusan untuk apa? Saat ini saya mau berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan yang ketiga adalah tipe manusia yang mengira bahwa mereka berjalan bersama Allah, tetapi ternyata mereka berjalan sendirian. Tantangan umat Tuhan pada saat ini adalah banyak umat Tuhan yang merasa mereka sedang berada dalam kebenaran, tetapi pada kenyataannya mereka sedang hidup bersama-sama dengan kesalahan yang mereka pegang.
Banyak umat-umat Tuhan yang mengatakan saya sudah pergi rajin masuk gereja, tetapi dalam kehidupan pribadi mereka tidak tunjukkan bahwa saya ini hidup atau kita hidup berjalan bersama. Menjadi tantangan terbesar bagi kita adalah bagaimana ketika kita menyatakan bahwa kita ini hidup berjalan bersama Allah, maka dalam perilaku, tindakan, perkataan, dan perbuatan menyatakan bahwa kita semua hidup berjalan bersama-sama dengan Allah. Dalam Matius 7 ayatnya yang ke-22 mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat yang ke-23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Menyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan memberkati kita semua.